Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erniati Regiringu. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dan pemahaman hierarki tingkatan kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Abraham H. Maslow adalah salah satu pendiri utama psikologi humanistik atau kekuatan ketiga. Dia lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Buku Motivation and Personal yang ia ciptakan pengaruhnya terus bergema selama bertahun-tahun. Buku ini menjadi rujukan utama bagi siapa yang memiliki minat pada teorinya. Maslow berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan intrinsik yang universal yang akan mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan dari kita untuk menjadi semuanya sejauh kemampuan kita. Jadi, potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologi ada sejak lahir. Namun, apakah potensi tersebut terpenuhi atau diaktualisasikan tergantung pada kekuatan individual dan sosial yang menghambat atau memajukan aktualisasi diri. Sebagai sebuah hierarki, maka untuk mencapai tingkat yang tertinggi, kebutuhan yang akan dibawanya harus terpenuhi. Sebagai contoh, anak kurang bisa berkembang dengan baik jika kebutuhan dasarnya atau fisiologi dan keamanan tidak terpenuhi. Dalam pandangan Maslow, orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya tergantung dari pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak sebelum mencapai aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan dasar, rasa aman, cinta, penghargaan harus terlebih dahulu terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan Maslow itu seperti tingkatan tangga. Kita harus meletakkan kaki pada anak tangga yang pertama sebelum berusaha mencapai tingkatan selanjutnya, di mana sangat penting memenuhi kebutuhan di usia sedini mungkin. Karena jika anak tidak terpenuhi kebutuhan fisiologi, tidak menerima cinta, rasa aman, dan penghargaan yang akan menandai, maka akan sulit baginya untuk bertumbuh ke arah aktualisasi diri. Aktualisasi diri, penghargaan sosial, rasa aman, fisiologi. Kebutuhan fisiologi. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan paling jelas antara kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh. Kebutuhan itu sangat penting dalam kelangsungan hidupnya. Begitupun dengan seseorang anak. Anak adalah seorang manusia dan setiap manusia membutuhkan kebutuhan tersebut, sehingga jika semua kebutuhan fisiologi itu terpenuhi atau terpuas, maka anak akan ada dorongan untuk memikirkan kebutuhan yang lain. Jika anak kekurangan makan, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan besar, kemungkinan akan lebih banyak kebutuhan itu kurang terpenuhi. Dan organisme itu didominasi oleh kebutuhan pokok. Kebutuhan lainnya tidak akan ada sama kurang terpenuhi atau melarat. Kebutuhan pokoknya akan selalu terbayang akan kebutuhan satu ini. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta kasih. Apabila kebutuhan fal atau fisiologi dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan mencukupi kebutuhan akan cinta, rasa, kasih sayang, dan rasa memiliki, dan seluruh jalur yang telah
digambarkan diulang kembali dengan menempatkan hal-hal ini sebagai titik pusat yang baru. Maka sekarang dan belum pernah sebelumnya orang sangat merasakan tiadanya kawan-kawan atau kekasih atau istri atau anak. Ia haus akan hubungan yang penuh rasa dengan orang yang pada umumnya, yakni akan suatu tempat dalam kelompok atau keluarganya, dan ia akan berusaha lebih keras lagi untuk mencapai tujuan ini. Kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat kita dengan beberapa pengecualian yang patologis mempunyai kebutuhan atau keinginan akan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat dan biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan akan orang lain. Karena kebutuhan ini dapat diklasifikasikan dalam dua perangkat tambahan, yakni pertama, keinginan akan kekuatan, akan prestasi, kecukupan, keunggulan, dan kemampuan akan kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dunia dan kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua, kita memiliki apa yang dapat kita katakan hasrat akan nama baik, atas gengsi, prestise, atau yang dirumuskan sebagai penghormatan dan penghargaan dari orang lain. Status, kebenaran, dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, arti yang penting, martabat atau apresiasi. Demikian video ini saya buat. Salam dan terima kasih.